Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 4 tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Acut. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan Unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kuasanya tetap berada di tangan pemerintah pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terkait dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai atas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi. B. Bidang politik. C. Bidang hukum. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi tanggal
21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bersirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Rangkuman 1. Kata kunci. Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah persatuan, kesatuan, unitarisme, dan negara kesatuan. 2. Intisari materi. A. Negara kesatuan adalah negara bersusul tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. B. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu steralisasi dan desentralisasi. C. Wujudnya negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahannya dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. D. Sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Masa Orde Lama. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Masa Orde Baru. Dan periode 21 Mei 1998 sampai sekarang masa reformasi. E. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, dan G30 SPKI. Akan tetapi, semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.